seorang ibu Bayangkari, anak di KDRT oleh ayahnya sendiri, seorang polisi. Puluhan orang Yayasan Panti Asuhan di Tangerang Kota dicabut oleh pemimpin atau pemilik dari yayasan tersebut. Ini minuman semua ini. Kakak beradik warga Purworejo di rumah paksa 13 pria. Anak 5 tahun diduga dilecehkan ayah kandungnya. Pelaku diduga oknum pegawai damkar. Anaknya dicabut dan dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Anaknya dari 7 tahun sampai 9. Korban pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh 3 orang guru. mau dijual mama kandungnya sendiri. Melati ini diperkosa oleh tunangannya bersama bapaknya dari tunangannya oleh seorang pendeta. 4 orang kakak beradik yang mendapatkan perlakuan pelecehan seorang pendeta. Pedofil itu nggak ada yang lebih laknat dari perbuatan seorang yang menculik anak di bawah umur. Pengakuan dia Sudah pakai seragam merah putih, baru habis sarapan, dipaksa ke kamar dan dilucuti pakaiannya, dipaksa berhubungan suami istri. ada yang mengancam atau mengingatkan kamu untuk tidak rame-rame di media? Dari majelis hakim, terutama hakim ketua, Hakim ketua siapa tuh? Bapak Sony. Jangan sampai diviralkan lagi, jangan sampai bawa-bawa media. Kalau sampai bawa media, kita bisa membebaskan terdakwa. Wow. Walaupun itu saya hancur ya. Hidup saya tuh terasa berhenti, tidak mau melanjutkan hidup lagi. Mereka itu mencabulinya dari usia anak-anak. Si pemiliknya ini lebih ke yang baru-baru puber, tapi dia melakukan pelecehan juga terhadap anak-anak. Saya mendapatkan perlakuan itu 1 minggu 2 kali. Ada lagi, ini dengan anak yang berbeda. Memegang kemaluan saya, mencium bibir saya. Hampir setiap malam dia juga dilecehkan. Di sangat sering pernah terjadi sama 1 orang, bahkan seringnya sama 2 orang. Jadi dia diteris. Mereka itu di mobil pick up, di SPBU tapi di mobil. Ditarik ke kamar, terus sama beliau disuruh cium. Ketua yayasan ini marah-marah, Om. Saya takut akhirnya terjadilah sesuai apa yang ketua yayasan ini mau dan difoto. Berapa kali disuruh lakukan itu dan rata-rata di mana? Di mobil, dibilang ayo ke kamar, tapi dipaksa ditarik saya, akhirnya terjadi lagi. Di parkiran masjid, kalau saya didorong suruh isep punya dia. Kalau habis itunya aku tuh dikasih embody, dia punya aku situ tuh ngerasa kesakitan. Di mobil kirain aku mau ngisi bensin, ternyata enggak. Kayak itu aku disodok sama dia. Belakang ada tunanetra. Ada. Kejamnya lagi, ketika sakit justru dia diambil, dia dilecehkan. Anak-anak bocil dia jajarin seksual, habis berbuat besok sedekah tahu, sedekah tempe, Dosa sedekah hilang. sayur. Itu doktrinnya dia. Nggak takut apa Allah murka, nggak takut nanti diazab, malah Dia ngeledek, bilang gitu. malah Nggak ngeledek. takut, nggak mungkin katanya Nggak Allah mungkin, azab nggak mungkin dia. kan kita udah tebus dosa, malah nantang. Ini minuman semua ini. Iya, ini anak saya. Ya Allah ya Tuhanku, kataku udah tergeletak, nggak berdaya, udah kayak mayat hidup. Malah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 3 hari. Nah, dia masuk lagi ke gubuk itu, langsung ngajak teman-temannya, langsung tarik, bawa ke kamar, lalu dikasih minuman sama dia orangnya, langsung dipaksa sama dia orang. Terus dia orang pakai aku, pakai saya gilir-giliran, ganti-gantian. Trauma berat. Iya, bisa tahu. Diajak ngomong nangis terus. Nggak dikasih makan sama sekali. 3 hari. Aku minta makan gak dikasih. Dia orang bilang katanya mati, tinggal mati, dibuang. 13 orang. Dipaksa untuk minuman, terus di badan dijual
Dia mau viralin video. Aku kan nolak, tangannya diseret, terus itu disuruh ngelakuin perbuatan di pos kamling. Saya sempat disekap sama top. Dia melakukan itu juga sama kamu? Berapa kali? 10 kali selama 3 hari itu. Pejabat ini kan dulu malah nakut-nakuti bahwa takut kalau dilaporkan balik gitu kan? Iya. Tiba-tiba netesin air mata. Dia langsung megang alat vital. Aduh mas, sakit sambil nangis histeris. Sakit mas, sakit, nggak mau. Aku kaget dong, kok merah ya? Kayak ada flek, bukan darah, tapi warna pink. Dia pipis nih, nangis kejer, teriak-teriak. Mama sakit. Adanya luka gesekan. Alat vital ya, bener-bener merah. Luka robekan dikarenakan benda masuk. Dia selalu bercerita. Orangnya siapa? Anak aku pun ketemu laki-laki takut, pipis pun nggak mau sampai seharian nggak. Sejak umur berapa anak ini dilecehkan? 7 tahun. Tegaknya gitu. Anak dari usia 9 bulan yang dia biayain, dan timang-timang, hancurkan masa depan anaknya. Mental anak saya sudah hancur. Tapi Abi paksa kakak dari berbagai arah. Itunya kakak dijilat, kakak disuruh emut. Meskipun kondisinya saya sedang tidur, dia bilang, Abi udah sering kok megang itunya kakak, Umi. Alat kelamin pelaku sudah hampir masuk. Visumnya itu kan terjadi robekan. Organ kemaluannya seringnya dimasukin jari tersangka ini. Sempat memasukkan organ kemaluan si tersangka itu ke korban. Sambil bilang, kakak kapan banyak kakak membesar? Setiap kali saya di kamar mandi, saya tidur, bibir, seperti bibirnya juga. Sekarang bagaimana anak? Makin terpuruk. Masih dia merasanya, kok kenapa nggak adil ya? Aku tuh udah kayak gini loh hancurnya. Itu kenapa belum juga ditangkap ya, Mi? Saya pulang dari podcast Mas Uya, dilaporkan eksploitasi anak. Padahal tidak ada korban kan. Saya dituduh menelantarkan anak, saya dituduh ODGJ. Kalau saya minta sepatu, nggak tahu kesepakatan apa, pokoknya nanti mereka ngelakuin hubungan suami istri di depan saya dan adik saya. Saya ngelihat jelas karena emang dipaksa buat ngelihat. Saya tuh dikunci di dalam kamar sama laki-laki. Kalau saya mau sama laki-laki itu, mama saya mau dikasih ruko. Saya sempat kerja di MM, hujan, kondisi basah, saya pingsan dan saya ngalamin lagi. Kalau itu apa? Pelecehan. Siapa yang melakukan? Aku nggak bisa ngelayan ini. Karena dia yang hidupin saya. Saya inget banget dari SMP. Mbah lagi nggak ada, saya lagi nonton TV, kondisi sambil tiduran. Ditidurin sama? Terus tetangga juga pernah. Ditarik sama bapaknya, dipaksa. Kalau misalnya emang beneran kamu mau cepet-cepet nikah, ya caranya kamu harus hamil. Bapaknya yang ngebantuin ngebuka s***nya. Bapaknya megangin tangan saya sambil nge***. Berapa kali dilakukan sama si anak ini? 5 kali. Nah, yang kelima itu bapaknya ikutan. Keluarga ini nih kurang waras. Saya sudah terlalu sakit sama perkataan istri pelaku ini. Memfitnah adik saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya rela digugat penjara, tapi si pelaku itu dihukum seberat-beratnya.
Ini tuh namanya pengkudusan, prosesi kudus. Dipaksa begitu kan, kalau nggak lu mati. Tuhan marah sama ibu. Kalau ibu tidak mau, anak ibu tidak dapat jodoh, pokoknya hidup ibu tuh menderita sama anak-anak. Dia selalu membawa-bawa Tuhan untuk setiap umatnya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dia bilang, Tuhan sekarang bicara di telinga saya. Pantes nggak seorang pendeta bicara ke jemaat bilang, saya horor deh kalau ngeliat body kamu. Dia itu memang orang yang licik, orang yang manipulatif, gitu loh. Orang yang selalu merasa dirinya benar. Anak ini diperlakukan tidak senonoh, bapak tirinya itu selalu narik-narik dia kalau lagi kepengen. Papa pernah masukin lewat, aku rasain sakit, rasanya perih banget. Saya sempat dapat pelecehan itu di bagian payudara saya, diraba, terus dipeluk sampai saya melakukan perlawanan, saya capuk muka dia, sempat saya aku selesai mijetin, dia tuh kayak narik aku, dipegang payudara aku, habis itu tangannya tuh turun megang alas aku, terus pernah sifat juga buka celana, aku pingin tangannya, tapi aku tahan sampai pengen kocak, tapi dianya tetap maksa sampai tanganku tuh dipegangin sama tangan satunya. Saat sidang itu istrinya bisa-bisanya bilang ke saya itu sebagai wanita penggugat gitu. Wajar ya, tubuhnya itu umur segitu tuh nggak normal gitu. Jadi istri bilang wajar suaminya ngelakuin itu. Iya. Di surat perdamaian itu sudah ada pengakuan dan permintaan maaf dari sang pendeta. Ini kan kasus pencabulan. Kasus pencabulan mana bisa ada restoratif justice? Sama bapak nyaman, nanti sama bapak diklonin, sama bapak dimandiin katanya gitu. Kalian kan butuh hidup, aku nangis pulang ke rumah ngurung di kamar kan. Aku takut buat sekolah lagi, nggak mau datang sama sekolah kayak. Terus teman-teman juga di sosmed malah balik hina aku, katanya ini mah kamunya keganjenan. Mohon maaf saya bapak kemarin tergila. Minta maaf bukan sama aku doang, korbannya juga banyak. Bapak tuh haji, bapak tuh guru, harusnya yang bimbing murid bukan yang gituin murid. Punya anak, punya istri tapi kayak gitu kemudian sendiri, mikir gak sih? Ternyata setelah adanya kasus ini temennya ada yang cerita, oh aku juga diginiin, oh aku malah dipegang pas pelajaran renang, dan dibela oleh si kepala sekolah bahwa itu adalah ya mungkin itu teknik mengajar pada saat belajar berenang. Ya Allah, aku layak sakit di rumah sakit. Ayo nih ada. Oh ini. Saya buka, pas udah terbuka, waduh perasaan aku hancur bener. Saya minta otak pelakunya itu dihukum seberat-beratnya. Teman tuh bagi saya harta berlian triliunan nggak bisa belian aku. Katanya ada kukunya yang lepas. Enggak, itu bukan kuku, itu tulang lidah yang lepas. Yang lebih tragisnya lagi, celana dan sendal korban itu dibuka. Ketika si korban ini sudah dipindahkan di tempat yang lain lagi, melalui dari belakang dan depan. Korban ini dibunuh dulu atau diperkosa? Dibunuh. Ini Indonesia sudah warning banget. Darurat keadilan bagi anak-anak. Sudah seperti negara yang tidak layak anak.